Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got... Syarif Hud mendapatkan isyarat dari langit bahwa kelak Sunan Gunung Jati akan jadi raja besar di tanah Jawa. Ketika Sunan Gunung Jati masih bayi, sang ayah yaitu Syarif Hud membawa Sunan Gunung Jati kecil ke hadapan Ka'bah. Syarif Hud mendapatkan isyarat dari langit bahwa putranya, yaitu Sunan Gunung Jati, kelak akan menjadi raja besar di tanah Jawa. Begitupun dengan adik dari Sunan Gunung Jati, yaitu Syarif Nurullah yang dibawa sang ayah ke hadapan Ka'bah juga. Syarif Hud kembali mendapatkan isyarat bahwa adik Sunan Gunung Jati yaitu Syarif Nurullah juga akan menjadi raja meneruskan dirinya di Mesir. Keduanya baik Sunan Gunung Jati maupun Syarif Nurullah dibawa oleh Syarif Hud ke hadapan Ka'bah. Sunan Gunung Jati adalah putra dari pasangan Nyimas Rara Santang yang menikah dengan Syarif Hud yaitu seorang sultan dari Mesir. Sunan Gunung Jati ketika lahir diberi nama Syarif Hidayatullah, namun lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki satu saudara kandung yaitu Syarif Nurullah. Kisah kelahiran Sunan Gunung Jati diceritakan dalam beberapa naskah Jawa, salah satunya yaitu Babat Tanah Cirebon. Dikisahkan, ketika Nyimas Rara Santang melaksanakan ibadah haji dengan kakaknya yaitu Pangeran Walang Sungsang. Setelah Nyimas Rara Santang selesai menunaikan ibadah hajinya, dengan izin Allah ia menikah dengan seorang penguasa Mesir yaitu Syarif Hud. Syarif Hud atau Syarif Abdullah Umdatuddin adalah penguasa Bani Ismailiyah di Mesir. Setelah pernikahan sang adik, Pangeran Walang Sungsang pun akhirnya kembali ke tanah Jawa tanpa adiknya yaitu Nyimas Rara Santang. Beberapa tahun kemudian Nyimas Rara Santang mempunyai seorang putra yaitu Syarif Hidayatullah, yang kelak lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Syarif Hud pun merasa senang yang tidak terkira dengan kelahiran putra kesayangannya tersebut. Satu tradisi di Bani Ismailiyah ketika ada anak bangsawan lahir, maka akan dibunyikan tanda-tanda kelahiran putra raja. Para raja-raja yang ada di sana berkunjung untuk melihat putra dari Syarif Hud yang sangat tampan ini. Setelah usia Sunan Gunung Jati baru beberapa bulan, Syarif Hud membawa putranya ke hadapan Ka'bah. Setelah Sunan Gunung Jati dibawa ke Ka'bah, Syarif Hud mendapatkan satu isyarat dari langit melalui mimpinya. Syarif Hud mendapatkan isyarat kalau Sunan Gunung Jati kelak ketika dewasa akan menjadi raja besar di tanah Jawa. Mendapatkan isyarat dalam mimpinya tersebut, Syarif Hud begitu senang tiada terkira, bahwa anaknya kelak akan menjadi seorang raja. Berselang 1 tahun dari kelahiran Sunan Gunung Jati, Nyimas Rara Santang kemudian melahirkan seorang putra lagi. Putra kedua Nyimas Rara Santang lalu diberi nama Syarif Nurullah. Lalu Syarif Hud kembali membawa putranya untuk berkunjung ke Ka'bah. Hal yang serupa kembali terjadi, yaitu Syarif Hud kembali bermimpi dalam tidurnya dan kembali mendapatkan satu isyarat. Isyarat itu mengatakan kalau kelak Syarif Nurullah akan menjadi penerus dirinya menjadi penguasa di Mesir. Kebahagiaan yang luar biasa bagi Syarif Hud dan Nyimas Rara Santang dengan kelahiran kedua putranya, yang kelak akan menjadi raja. Itulah sedikit kisah tentang kelahiran Sunan Gunung Jati dan adiknya Syarif Nurullah yang kelak akan menjadi raja.